Selama kamu berani. Anggota partai mengambil cuti hamil setiap hari. Kembali kuliah. Saya dengan tegas melepaskan kecantikan sekolah yang indah dan ceria. Berbalik dan mulai mengejar konselor yang dingin. Bukan karena pinggangnya yang ramping dan kakinya yang panjang sehingga dia berbicara dengan baik. Itu adalah kehidupan masa laluku. Saya tertipu oleh bunga sekolah licik selama 3 tahun. Dia pura-pura jadi orang kepercayaan yang kutemui di forum. Berteman jatuh cinta padaku. Tapi menggunakan uangku di belakangku. Menggoda dengan anak laki-laki lain. Kemudian dia melihat bahwa saya mengalami kecelakaan mobil dan segera meninggal. Berbalik dan pergi. Temani aku sampai akhir. Tapi konselor yang jarang bicara padaku. Saat itulah saya menyadari. Dia sahabatku di internet. Buka matamu lagi. Saya kembali ke perguruan tinggi untuk melaporkan hari itu. Kemudian suara seorang gadis datang dari belakang. Tangkap pencuri. Dia mencuri ponselmu. Jangan mengejar. Jangan menunggu reaksi saya. Dia kehabisan dalam sekejap. Lihat adegan ini di depan Anda. Kenangan mati tiba-tiba mulai menyerangku. Kehidupan sebelumnya. Ini adalah wanita yang mendapatkan ponselnya kembali. Saya hanya berpikir dia sangat cantik. Tapi kemudian aku tahu. Dia adalah penasihat kelasnya sendiri. Don tidak punya ide yang lebih tidak masuk akal. Teman sekelas, ponselmu. Wanita sebelumnya berdiri di depanku. Dia berpakaian sederhana dan elegan. Hanya sedikit dingin. Terima kasih. Aku meraihnya. Sentuhan ujung jari mereka memberiku sengatan listrik. Telinga langsung panas. Masih tidak menjanjikan seperti biasanya. Saya ingin berani dalam hidup ini. Tetapi pada saat saya menyadarinya, dia sudah pergi. Kemudian saya meletakkan barang bawaan saya di asrama. Pergi keluar untuk mencari toko tukang cukur. Bersiap-siap untuk potong rambut. Apakah pria tampan itu ingin mencuci rambutnya? Teknologi kami di sini sangat bagus. Kemasi kepuasan Anda. Suara wanita itu halus. Mengedipkan mata seperti sutra. Aku takut menatap matanya. Hatiku mengatakan bahwa wanita ini bukan orang baik. Saat aku hampir kehabisan. Ada suara pengereman yang tajam di luar pintu. Jongkok-jongkok. Seseorang melompat keluar dari jendela dan berlari. Kembali dan blokir dia. Itu adalah kekacauan dan kebisingan. Di kantor polisi. Aku menundukkan kepalaku. Dijelaskan kepada paman di depan topi. Paman, aku benar-benar akan potong rambut. Itu yang dikatakan semua orang yang tertangkap. Mingwen tidak berubah dan pergi ke tempat semacam itu untuk bermain-main. Panggil gurumu. Biarkan dia menjemputmu. Saya baru saja melaporkan. Bagaimana saya bisa tahu nomor telepon guru? Saya tidak punya pilihan selain menelepon sepupu saya. Dia adalah seorang mahasiswa PhD di Universitas Jiangcheng. Menjelaskan masalah ini secara singkat kepadanya. Tentu saja, saya menekankan bahwa saya akan potong rambut. Haha. Tawa kakak kedua sangat keras. Bocah konyol, adikmu, aku sudah mendarat dan cantik. Jika Anda baik hati, kakak kedua akan membantumu memikirkan cara. Oh kakak keduaku yang baik. Anda adalah saudara perempuan terbaik di dunia menutup telepon. Aku menaruh hatiku yang menggantung di perutku. Segera. Paman Head memegang pengakuan bos wanita. Datanglah kemari. Saat itulah saya menyadari bahwa saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia warga negara yang baik. 10 menit kemudian. Sosok cantik muncul di pintu masuk kantor polisi. Halo, saya di sini untuk menjemput Susiaon. Tang yang melihat anak laki-laki besar di depannya. Tanpa ekspresi. Jika Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan dunia, dia tidak akan datang ke kantor polisi untuk menjemput orang. Sudah jam 11, asrama sudah tutup. Kau punya tempat tinggal? Hubungan Tang Yan dengan saudara perempuan dan laki-lakinya. Masih bertanya dengan sopan. Tidak, tapi saya bisa pergi ke warnet dan menginap selama 1 malam. Kursi di warnet sangat nyaman. Dan segera setelah saya mengatakan itu, saya menyesalinya. Oke. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan dia berjalan pergi, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Lihatlah punggung anggun itu. Aku membuka mulutku. Akhirnya tidak ada suara yang dibuat. Buka mesin di kafe internet yang sangat dingin.
Saya masuk ke forum. Saya biasanya suka menulis drama pendek di dalamnya. Omong-omong, Anda juga bisa mendapatkan nasi. Aku juga di sini. Dan nama layar bernama Muing Liuren. Artinya, dikenal oleh penasihatnya Tang Yan. Pihak lain akan menjuluki dan mempublikasikan karya yang mereka tulis. Ini sangat populer. Jadi kami saling mengenal dengan sangat baik secara online. Saya menatap kotak dialognya selama 10 menit. Saya hanya tidak tahu bagaimana berbicara. Tunggakan kecerdasan emosional. Pada saat ini, tiba-tiba hujan deras di luar jendela. Dan saya melihat sekeliling dan saya melihat-lihat. Mengirim pesan ke pihak lain, hujan. Ya, itu hujan. Kamu berada di Jiangcheng. Kamu juga memasang ekspresi terkejut. Ya, Universitas Jiangcheng. Tang Yan menatap kotak dialog. Dia mengagumi bakat orang lain. Tapi orang seperti apa lawan bicaranya? Entahlah. Dia bangun dan pergi ke jendela. Mendengarkan hujan di luar. Memikirkan si kecil itu. Kau tidak akan benar-benar tidur di sofa warnet, kan? Mengingat bahwa Suster Su sangat baik padanya sebelumnya. Adik laki-lakinya harus merawatnya sendiri. Kemudian Tang Yan mengenakan mantelnya. Dia mengambil payung dan berjalan keluar dengan cepat. Jiangcheng pada bulan September sudah mulai semakin dingin. 5 menit kemudian. Aku memegang mie instan. Melihat Tang Yan yang berdiri di depannya seperti sedang bercahaya. Mengapa Nini ada di sini? Ikut aku, katanya dingin. Memimpin dan berjalan menuju apartemen kelas. Saya ingat itu adalah Tang Yan dan adik kedua. Rumah yang disewa oleh Su Hailan. Saya pergi ke sana sekali sebelumnya ketika saya membantu saudara perempuan kedua saya mendapatkan sesuatu. Tunggu sampai Anda kembali ke apartemen. Tang Yan menunjuk ke kamar Su Hailan. Apakah Anda di kamar saudara perempuan Anda? Tidak, saya hanya akan tidur di sofa. Saya melihat ke sofa. Pikirkan lagi jika Anda merasa tidak nyaman. Saya bisa pergi ke kamar saya dan berbaring di lantai. Apapun yang Anda inginkan. Setelah mengatakan itu, Tang Yan berbalik dan kembali ke kamar tidur. Dan membanting pintu hingga tertutup. Suara mengunci pintu datang dari dalam. Saya menyapa saudara perempuan kedua saya. Saya merapikan tempat tidur dan hanya berbaring. Tang Yan mengirim pesan di ruang obrolan. Saya juga di Jiangcheng. Sisi lain universitas. Sebuah pesan WeChat muncul di ponsel Tang Yan. Saya dijemput oleh kakak perempuan senior saya. Dia tiba-tiba menoleh dan melirik ke pintu sebelah. Ada sesuatu yang luar biasa di matanya, tidak mungkin kebetulan seperti itu, kan? Dia mencoba menekan beberapa ide gilanya. Sang suami bertanya apakah senior itu cantik. Saya melihat pesan itu dan mengantuk. Kembali ke super tak terkalahkan dan terutama indah. Hanya peri. Saya bisa merasakan energi peri tinggal di sebelahnya. Tang Yan berpikir lama. Saya pikir dunia ini benar-benar sangat kecil. Dia tidak pernah memimpikannya. Penulis naskah yang menyuarakan dirinya. Ini adik laki-laki Su Shiji. Keesokan paginya. Aku keluar dari kamar tidur. Setelah meninggalkan catatan di ruang tamu. Dengan cepat meninggalkan apartemen dan kembali ke sekolah. 3 orang lainnya di asrama 520 sudah datang. Setelah mereka berempat mengemasi barang-barang mereka dan saling memperkenalkan. Kami pergi ke kampus bersama-sama pada sore hari. Tang Yan kembali ke apartemen pada malam hari. Sekilas aku melihat catatan di atas meja. Maaf telah membuatmu kesulitan. Aku akan mentraktirmu makan malam ketika aku senggang. Sedih sekali kali ini. Akan ada pertemuan kelas pada pukul 10 sehari. Setelah itu, seragam pelatihan militer akan dikeluarkan. Aku menyapa beberapa putra kura-kura setelah bangun. Pergi keluar menuju kelas. Setelah beberapa saat, seorang gadis cantik yang akrab sekaligus asing berjalan masuk. Kemunculannya menarik semua perhatian di kelas. Beberapa cowok tak bisa menahan diri. Mereka semua menjadi macan tutul yang mencolok. Guru katak, apakah kamu peri yang datang ke dunia untuk melewati kesengsaraan? Tenang. Suaranya tidak keras. Tapi perkenalkan dirimu dengan pinang. Namaku Tang Yan. Apakah penasihatmu? Itu juga kata-katamu 2 kakak senior. Kita bisa berteman setelah kelas. Aku akan tegas di kelas. Jadi mari kita perkenalkan diri kita. Saling mengenal. Rapat kelas berakhir setengah jam lagi.
Dengan Pangeran Geng sebagai pemantau, ia mengorganisir grup kelas. Tentu saja, ada juga instruktur keren kami. Orang-orang menjadi gila dan mulai menambahkan mikro. Namun, ia tidak setuju tanpa kecuali. Ada sesuatu di grup. Katakan saja. Panggilan tepat waktu. Tang Yan sedang duduk di kantor. Melirik ponsel Anda dari waktu ke waktu. Dia telah menolak banyak aplikasi teman. Tapi sepertinya mengharapkan sesuatu. Telepon tiba-tiba berdering. Catatan aplikasi teman siswa yang berhutang makan padamu. Lihat saluran ini. Mulut Tang Yan naik. Ketahuilah kamu berhutang makan padaku. Aku memegang ponsel dan bertanya-tanya apakah aku ingin membuat janji untuk makan malam. Tapi aku tidak tahu. Lagi pula, keduanya benar-benar tidak akrab dalam kenyataan. Mari kita tunggu sampai pelatihan militer selesai. Keesokan harinya, pelatihan militer selama seminggu dimulai. Setiap hari adalah taman bermain. Kehidupan di 3 poin dan 1 baris di asrama kantin. Malam terakhir pelatihan militer. Semua siswa baru duduk-duduk. Bagian tengah disediakan untuk pertunjukan. Tapi hanya 1 gadis yang keluar. Menari tarian jalanan dengan cara yang sangat atmosfer. Dengan cepat mendingin. Pada akhirnya tidak mungkin. Anda hanya bisa memaksa setiap asrama untuk memiliki program. Pangeran memandang kami dengan serius. Penasaran ingin bertanya siapa yang akan Anda tuju? Anda adalah monitor. Apakah Anda tidak diizinkan pergi? Lin Hao terlihat seperti pencuri yang menyenangkanku. Aku segera membuat pernyataan. Aku takut pot memalukan ini akan mengenai kepalaku. Lin Hao naik kuda. Jika Anda tampan, Anda bisa naik dan mengambil landasan pacu. Pangeran Geng. Menghadirkan kekuatan yang tidak bisa kita tolak. Ini bagus untukmu. Beberapa orang diberi nama sebelum mereka bisa memutuskan. Aku melihat Lin Hao dan Pangeran Geng bertukar pandang. Hanya mendorongku keluar. Dan ketika aku melakukannya, kau sudah berada di tengah panggung. Meskipun aku menganggapmu sebagai teman baikku, kau tidak bisa begitu bodoh. Jadi aku harus mengambil mikrofon. Biarkan aku menyanyikan sebuah lagu untukmu. Jika kau tidak bernyanyi dengan baik, bersabarlah dan pejamkan matamu. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Tidak, sobat, kau benar-benar tahu bagaimana melakukannya? Pangeran Geng dan Lin Hao di bawah panggung tercengang. Apartemen kelas. Tang Yan mandi dan melihat Jiang. Pesan dari Shuya. Sebuah video diikuti dengan sebuah pesan. Apakah anak laki-laki ini dari kelasmu? Dorong garpu mikronya padaku. Tang Yan klik videonya. Ini adalah gambar diriku bernyanyi. Dia duduk di sofa dan mendengarkannya dengan tenang. Ini benar-benar bagus. Bermuatan emosional. Sedikit magnetis. Namun, setelah Susyaon menambahkan garpu mikronya sendiri. Saya belum mengirim pesan untuk diri saya sendiri. Saat dia sedang berpikir. Jari saya secara tidak sengaja mengklik telepon. Ponsel Bas bergetar 2 kali. Anda mengambil gambar musim semi. Dikatakan untuk memanggilnya makan malam. Apa sih yang tidak bisa ditarik? Perangkat lunak ini tidak dirancang dengan benar. Saat ini saya sedang menulis di forum. Telepon bergetar. Klik di atasnya dan temukan bahwa dia menepuk dirinya sendiri. Dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sudut mulutku naik. Ambil inisiatif untuk mengirim pesan pertama. Aku masih berhutang makan padamu. Kapan kamu bebas? Bola profesional ini sangat berharga. Tang Yan mengeluh dan pergi tidur. Pada akhirnya, saya tidak mendorong garpu mikro ke sahabat saya. Malam berikutnya. 4 orang di asrama keluar untuk minum bir kecil. Terhuyung-huyung di jalan. Saya mengikuti dan melihat ponsel saya di akhir. Saya menemukan bahwa tidak ada pesan yang dikirim. Saat ini, sesosok tubuh dari hal tebus. Itu menarik perhatian saya. Tang Yan berjongkok di pinggir jalan. Saya terlalu sibuk pada siang hari untuk makan. Saya naik bus selama lebih dari 1 jam di malam hari. Dia pusing. Keringat di sekujur tubuh. Nona Tang, apakah Anda tidak enak badan? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tang Yan mengangkat kepalanya. Wajah halus Su Xiaon muncul. Tidak apa-apa, jangan pergi ke rumah sakit.
Saya hanya mabuk darat. Istirahat saja. Detik berikutnya aku langsung berjongkok. Gerak dia berjalan memunggunginya. Aku akan membawamu kembali. Tang Yan membeku di tempatnya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Si kecil ini tak tahu apa yang dilakukannya. Ada apa sebenarnya? Jika kau tak datang sebentar, aku harus berjongkok dan memarahi. Dan aku berkata dengan suara pelan. Pada saat ini, permukaanku ditelusuri dengan ringan. Jika kau menulisnya dengan ringan, hatimu telah lama retak. Seperti mengasihaninya. Sepertinya aku kasihan padanya. Sesuatu yang aneh. Sepasang lengan giok ramping seputih salju. Kutaruh di bahunya. Kurasakan kehangatan lembut yang berasal dari punggungku. Menghindari posisi sensitif dengan tangan. Pegang kakinya yang jenjang. Membawanya ke apartemen. Tang Yan diam-diam melirik si kecil. Terkejut mendapati telinganya bersinar merah. Setelah malu-malu selama 5 menit, saya kembali ke apartemen. Saya meletakkan Tang Yan dengan lembut di sofa. Saya membantunya mengganti sandal rumah yang nyaman. Tang Yan belum bereaksi. Saya merasa kaki saya menjadi lebih ringan. Angkat kepala Anda dan siram wajah tenang Anda. Dia melihat punggung seorang anak laki-laki besar. Dia membawa sepatunya ke pintu. Bukankah dia tidak menyukainya? Apa yang telah Anda lakukan? Tang Yan tidak tahu apakah itu penyesalan atau selir. Dia merasa tidak bisa melanjutkan. Kalau tidak, lalu dia menunjuk ke jam dinding. Aku berbalik untuk melihat waktu. Asrama tutup dalam 5 menit. Aku pergi dulu. Pada saat saya selesai berbicara, saya sudah bergegas keluar pintu. Keesokan harinya, Tang Yan siap untuk keluar. Tapi secara tidak sengaja menemukan. Ada sepasang sepatu pria di rak sepatu. Sudah pasti si kecil yang pergi melihat bunga tadi malam. Sepatu pria. Sama seperti sepatu yang saya lepas dari kaki tadi malam. Satu kan? Dia tiba-tiba teringat tadi malam. Hati berdenyut. Kelas fantastis di kelas. Tentu saja tidak ada yang akan absen. Sebelum akhir kelas, Tang Yan berhenti kuliah. Sebaliknya, memberitahu sekolah bahwa akan ada pesta orientasi. Setiap kelas membutuhkan program. Saya harap Anda akan mendaftar. Sekarang, ini bukan kegiatan yang sangat populer. Akhirnya, pengawas Pangeran Terrier benar-benar tak bisa menahannya. Aku bernyanyi di pesta pelatihan militer sebelum. Menariknya keluar dan mengisi tenaga. Aku melakukannya sepanjang waktu. Berdiri saja dan minta agar. Aku ingin mengajak Tuan Tang naik panggung bersamaku. Apakah itu tak masalah? Ketiga teman sekamar itu bergumam pelan bahwa jika instruktur setuju. Ku kemas celanaku untuk sarapan dan akan kucuci untukmu. Akan kuberi permen hangat di bawah tempat tidur, dan kelopak matamu akan melompat. Saya tidak menyadari bahwa si kecil ini memiliki banyak usus. Tapi di mataku, dia melihat harapan. Tegas dan berani. Jadi aku akan menolak. Dia membuka mulutnya dan berkata untuk kehormatan kolektif. Sepertinya aku hanya bisa berjanji padamu. Saya sering menyisir napas. Mengangguk ringan, kalau begitu tolong. Aku takut aku akan terlalu gugup. Ada guru yang bisa membuatku bermain lebih baik. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya telah bertindak terlalu jauh. Hampir terbakar. Untungnya, Tang Yan mengutip kehormatan kolektif. Memberi diri Anda langkah maju. Suara kelas selesai, Tang Yan melarikan diri dengan cepat. Itu benar, melarikan diri. Karena apa yang saya lakukan barusan terlalu berani. Tanpa sadar, saya mengobrol tentang hal itu. Aku menatap ketiga teman sekamarku. Tersenyumlah dan ucapkan telurku yang baik. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Ketiganya dengan cepat menyusul. Memohon pada kakak Dao Chun. Mengapa kita tidak membicarakannya? Setelah semuanya bisa dinegosiasikan. Setiap kali saya berpikir untuk bisa berbagi panggung yang sama dengan Tang Yan. Aku selalu terkekeh. Kemudian dia akan mengenakan gaunnya. Benar-benar keberadaan yang paling indah. Apa yang kau pikirkan? Suara lembut melayang oleh. Tang Yan tiba-tiba muncul. Lihat aku dengan wajah dingin. Aku mendengar suara itu dan tidak terlalu memikirkannya. Aku tanpa sadar berseru memikirkanmu. Suaraku tidak keras. Tapi itu juga sampai ke telinganya. Tang Yan dengan sengaja mengambil langkah maju. Apa yang Anda katakan seolah-olah Anda tidak mendengar apa-apa? Aku ragu-ragu.
Mengangkat kepalanya untuk bertemu tatapannya. Ketika saatnya tiba, kami akan bernyanyi dan ingin menyanyikan saya untuk Anda. Apa pendapatmu tentang lagu ini? Mata Tang Yan melebar. Sedikit kemerahan di wajah. Si kecil yang naif benar-benar berani. Apa ini kekuatan ledakan bocah pemalu? Saya melihat dia tidak berbicara. Cepat temukan. Jika tak suka, ubahlah. Bagaimanapun, saya bisa menyanyikan apapun dengan Anda di atas panggung. Bayi labu juga baik-baik saja. Lakukan seperti yang kau katakan. Setelah mengatakan itu, Tang Yan pergi dengan cepat. Diajak bicara 2 kali oleh si kecil ini. Apa dia sengaja melakukannya? Atau kau terlalu sensitif? Pesta orientasi malam ini sedang berjalan lancar. Semua mahasiswa baru telah direkam di antara penonton. Saya mendengar bahwa Leng Muse Tang Yan akan berada di atas panggung. Tepat, atau yang lain. Siapa yang akan datang ke pesta yang membosankan dan memalukan? Tidak heran begitu banyak orang datang tahun ini. Di belakang panggung saya berganti pakaian yang disediakan oleh sekolah. Setelan hitam kecil kaku dengan kemeja putih di dalamnya. Orang yang lewat tidak bisa tidak melihat 2 kali. Pintu dibuka. Tang Yan keluar setelah memakai riasan. Dia mengenakan gaun putih panjang. Pinggangnya sedikit berkontraksi. Menampilkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Nona Tang, kamu sangat cantik. Saya tiba-tiba berbicara. Mata lembut. Ini adalah pujian tulus saya yang sebenarnya. Mendengar pujian yang begitu lugas. Wajah Tang Yan sedikit merah. Berbalik dan menghadap panggung. Di sana kita pergi. Dan aku berjalan ke atas panggung, perlahan, di belakangnya. Di bawah ini. Silakan nikmati paduan suara pria dan wanita yang dibawakan oleh penulis skenario kelas 2. Lagu itu untuk menyanyikanku untukmu. Penampil Su Xiaon. Tang Yan sedang dalam penyelidikan cahaya. 2 orang berdiri di tengah panggung. Pendahuluan lagu perlahan terdengar. Penonton mengeluarkan ponsel mereka dan diam. Selesai bernyanyi. Dan aku menghela napas lega. Sudah berkeringat. Benar-benar gugup. Untungnya, hasilnya bagus. Tepuk tangan dari penonton terdengar lagi. Para siswa di kelas kedua penulis skenario berdiri dan bersorak. Turun dari panggung. Seorang anak laki-laki yang juga mengenakan kostum. Berdiri di pintu keluar aktor. Lihat Tang Yan muncul. Cowok itu dengan cepat melangkah maju untuk membantu. Senior, kamu bernyanyi dengan sangat baik. Itu suara alam. Tang Yan dengan lembut menghindari telapak tangan bocah itu yang terulur. Bersandar ke arahku. Namun, kakiku terpeleset. K.A. Suara retakan disertai dengan suara bass yang menyakitkan. Aku memeluk pinggangnya yang ramping. Kaitkan dia ke dalam dirimu sendiri. Dalam pelukannya untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Lalu aku setengah jongkok. Angkat Tang Yan dengan pelukan putri standar. Ayo. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Anak laki-laki itu mengikuti di belakang. Maaf, Senpai. Aku tidak bermaksud. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku berhenti berjalan. Melihatnya dengan mata dingin. Berbeda dengan kelembutan barusan. Sebaiknya kau menjauh darinya. Jangan menamparmu dengan mulut lebih besar dariku. Bahkan Tang Yan. Saya merasakan teriakan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Si kecil mendominasi. Seperti bayi kecil yang melindungi makanan. Tang Yan dalam pelukannya dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Biarkan dia memegang. Sesekali melirik wajah sampingnya. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Datanglah ke UKS. Dokter mengobati keseleo Tang Yan. Dan ingatkan dia untuk berhenti memakai sepatu hak tinggi untuk saat ini. Saya mengejar dokter. Aku bertanya beberapa kali. Apakah Anda yakin tidak apa-apa? Apalagi yang perlu Anda perhatikan? Bisakah kamu basah?
Dokter memberi saya obat tanpa daya. Katakan pada diri sendiri bahwa minum obat tepat waktu. Saya baru saja menggendong Tang Yan kembali ke makam istana. Tanpa sadar. Datang ke sini sendiri. Jumlah apartemen tampaknya meningkat. Saya ahli membawa sandal. Jongkok dan ganti Tang Yan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Lihat dirimu sendiri. Saya belum pernah mengamati anak laki-laki dengan sangat hati-hati. Lalu pintu tiba-tiba terbuka. Bermartabat, saya mendengar setengah dari apa yang dikatakan Jiang Shuya. Tertegun di tempatnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada anak laki-laki di sini? Kamu siapa? Jiang Shuya mengeluarkan ponselnya. Panggil polisi. Melihat ini, saya ingin menjelaskan. Tetapi ketika Anda gugup, Anda tidak berbicara dengan cepat. Aku bukan orang jahat. Tang Yan melihat asupan alkoholku. Mau tak mau aku mengangkat sudut bibirku. Saya berpikir, bukankah si kecil cukup berani? Tiba-tiba. Mata Jiang Shuya sepertinya telah menemukan harta karun. Bertanya. Anda tidak selama pelatihan militer. Pria kecil tampan yang bernyanyi? Tang Yan berdehem. Wajah tenang. Perkenalkan dengan serius. Sahabatku Jiang Shuya. Susiaon, seorang siswa di kelasku. Omong-omong, dia masih adik kakak Susi. Dia adalah orang yang mengirim saya kembali sekarang. Jiang Shuya duduk di sofa setelah mendengarkannya. Aku menepuk dadaku dan terengah-engah. Membuatku takut sampai mati. Saya pikir itu cabul. Selanjutnya, Tang Yan menginstruksikan saya dengan nada seorang guru. Terima kasih untuk hari ini. Kamu kembali dulu. Selama Anda memiliki Suster Jiang. Kemudian Jiang Shuya dengan antusias mengirim saya ke pintu. Saya masih terus berbicara tentang cinta lembut saudara sekolah dasar. Tidak ada kelas keesokan paginya. Saya membawa ini untuk sarapan ke apartemen kelas. Mengetuk pintu Tang Yan. 1 menit kemudian. Pintu perlahan terbuka dari dalam. Tang Yan muncul dengan piyama sutra biru. Masih cukup menakjubkan. Selamat pagi, Pak Tang. Aku membawakanmu sarapan. Apakah Anda ingin mencobanya? Mengatakan itu, aku melambaikan tas di tanganku. Mata Tang Yan tertuju pada tas di tanganku. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ambil banyak. Pastikan itu bukan untuk babi. Berjalan di pintu. Aku seperti sebuah nama. Ceritakan tentang sarapan yang kamu bawa. Apa yang ingin kamu makan? Gorengan susu. Roti kukus gula garam. Lihat aku serius. Aku menangis, aku tertawa. Apakah Anda membuka restoran sarapan? Aku menggaruk kepalaku karena malu. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan. Sedikit lebih bervariasi. Selanjutnya. Garam gula mendorong roti dan telur di depannya. Gerak aku untuk duduk. Meskipun saya sudah makan. Tapi enak makan bersama Guru Tang. Setelah. Saya menaruh sisa makanan di lemari es. Baru saja pergi. Tang Yan memegang gelas air. Mata sedikit absen. Si kecil terkadang gugup di depannya. Terkadang berani. Kenapa begitu? Zheng Shenxi. Jiang Shuya membuka pintu dengan buah dan masuk. Dia melarang pergi ke dapur. Buka kulkas Tang Tang. Anda mengemasi kios sarapan. Ini masih penjualan besar di sore hari. Tang Yan melihat tanpa daya ke pintu. Aku mendorong kursi roda dengan senyum di wajahku. Tanyakan padanya IQ saya akan segera baik-baik saja. Tidak perlu untuk itu. Tidak masalah, ini disewa. Kembalikan saja saat itu. Setelah mengatakan itu, aku memberi isyarat pada Tang Yan untuk duduk dengan cepat. Tang Yan tidak lagi bersikeras untuk duduk di kursi roda. Saya harus. Ini jauh lebih baik daripada melompat dengan satu kaki. Guru Tang, saya akan mendorong Anda ke bawah untuk berjalan-jalan sebentar lagi. Pasti membosankan tinggal di rumah sepanjang waktu. Sejak memutar kakiku. Tang Yan belum pernah keluar. Dia benar-benar ingin keluar dan bernapas. Udara segar. Air terjun senja. Orang Tang Yan mengandalkan diri mereka sendiri. Mendorongnya untuk berjalan-jalan di taman kecil di lantai bawah. Gambarnya sangat hangat dan romantis. Pada saat ini, teriakan seorang paman yang menjual manisan haus. Menarik perhatian saya. Dan saya berkata,
Nah, Anda tahu? Apakah guru Tang suka manisan labu atau marshmallow? Gula dan garam tidak berbicara. Hatiku terkoyak. Ini yang disukai gadis kecil. Dan di depan murid-murid. Ia masih ingin mempertahankan postur. Jangan menunggu ia memutuskan. Aku sudah kembali membawa marshmallow dan manisan haus. Anak-anak membuat pilihan. Kami ingin semuanya. Garam gula mengerjap. Bulu mata panjang berkedip lembut. Seperti anak manja. Biasanya ia memperlakukan siapa saja. Kelihatannya dingin. Anak lelaki lebih banyak menolak. Hanya sedikit orang yang mendekati mereka. Sudah lama aku tak melihatnya, dan aku merasa seperti diselimuti. Jadi ia meninggalkan marshmallow di tangan kirinya. Manisan labu tangan kanan didorong kembali ke apartemen. Membuka pintu. Jiang Shuya juga ada di sini Tang. Apakah kau turun dan membeli ini untukku? Ia melihat melewati kami. Jatuh di atas manisan labu. Aku tahu kau datang. Khusus disiapkan untukmu. Tang Yan dengan enggan mengirimkan manisan labu di tangannya. Dia berbalik untuk melihatku lagi, kamu kembali dulu. Jiang Shuya melihat bahwa aku akan pergi. Cepat dan tanyakan pada kakak sekolah dasar. Besok, Sabtu. Aku tahu. Rumah baru dibuka hotpot. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam? Yah, aku agak menggaruk kepalaku. Sebuah inspirasi tiba-tiba muncul di kepalanya, Senior Jiang. Mengapa kita tidak membawa bahan-bahannya besok? Bagaimana kalau membuat hotpot di sini? Ini bagus, kalau begitu mari kita tambahkan garpu mikro. Aku akan menemanimu membeli bahan besok pagi. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya. Oke, senior. Kalau begitu aku akan memindaimu. Aku mengambil kesempatan untuk melihat ke samping pada Tang Yan. Dia sedang mendorong kursi rodanya ke ruang tamu. Tidak mengatakan apa-apa. Jam 9 sehari. Aku dan Jiang Shuya berjalan-jalan selama 1,5 jam. Puas dengan semua bahan sebelum kembali ke apartemen. 3 orang duduk. Panci panas yang mengepul mendidih di atas meja. Panci panas keluarga sederhana baunya enak. Kakak SD, makanlah lebih banyak. Jiang Shuya dengan terampil memilih irisan daging yang baru dimasak di panci. Taruh di mangkukku. Gula dan garam tidak ditambahkan ke daging. Dia memelototi sahabatnya. Ini seperti mengatakan dia menghargai seks daripada teman. Jiang Shuya sepertinya tidak melihatnya. Lalu dia bertanya pada kakak SD, apakah dia berusia 19 tahun ini? Apakah kamu suka junior atau junior? Dengar ini. Tang Yan, yang sedang mengambil sayuran, tertegun sejenak. Wajah masih acuh tak acuh. Tapi aku telah menusuk telingaku. Aku menelan makanan di mulutku. Saya menjawab dengan suara rendah bahwa saya menyukai saudara perempuan saya. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam melirik Tang Yan. Ekspresi pihak lain tidak berubah. Makanlah, itu akan menjadi dingin jika Anda tidak memakannya. Gula dan garam mengambil sayuran dan memasukkannya ke dalam mangkuk Jiang Shuya. Apakah Anda memberi makan kelinci? Saya ingin makan daging. Tang, kapan kamu belajar buruk? Mangkuk Jiang Shuya jian penuh dengan sayuran. Menatap Tang Yan jian, kakak senior berhenti bertanya. Saya sering kehilangan napas. Menghindari peluru. Saya mulai memasak. Akhir dari makan hotpot. Jiang Shuya mengajak kami untuk foto bersama. Secara halus disebut. Memperingati dan hotpot pertama kakak sekolah dasar. Dia juga memposting foto dan teks di lingkaran teman-teman. Sebelum pergi, dia tersenyum dan memberitahu kami berdua. Pergi dan memberinya jempol. Dia berbeda dari Tang Yan. Adalah seorang jenderal. Gadis dengan semua tergantung di wajahnya juga memiliki kepribadian yang baik. Tang Yan sedang duduk di sofa. Melihat foto-foto di lingkaran teman-teman Jiang Shuya. Aku menyimpannya dalam diam. Saat ini, aku keluar dengan sepiring buah potong. Mata Tang Yan berbinar, tidak heran dia mencucinya begitu lama. Ternyata memotong buah. Si kecil penuh perhatian. Kemudian Tang Yan menepuk posisi di sampingnya. Gerak aku untuk datang dan duduk. Mengambil naskah di atas meja dan menyerahkannya padaku. Lihatlah sendiri. Lalu ceritakan bagaimana perasaanmu. 3 atau 4 menit kemudian, aku menyelesaikan yang pertama. Perlahan membuka mulutnya di sini.
Akan lebih baik jika perasaan pahlawan wanita sedikit lebih seksual sekarang. Pada saat ini, saya terlihat fokus. Berbeda dari biasanya. Tang Yan mendengarkan ceritaku dengan tenang. Saya pikir si kecil ini cukup tampan ketika dia serius. Itu cukup bagus. Dan saya mengatakan apa yang saya pikirkan. Lihatlah sekeliling. Kebetulan bertemu dengan mata cerah Tang Yan. Kontak mata selama 2 detik. Wajah cantik Tang Yan sedikit merah. Pertama berpaling. Ada baiknya dikatakan. Kau benar. Beberapa tempat bahkan lebih seru dari dugaanku. Kemudian ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar. Tang Yan mengkliknya. Aku mengetahui bahwa itu adalah pesan dari Suster Su. Adik kecilku benar-benar makan bersamamu. Sejujurnya, aku cukup tenang. Dia memiliki kepribadian yang baik. Hanya sedikit tidak percaya diri. Dia bisa makan bersamamu. Ini menunjukkan bahwa dia mempercayaimu untuk membantuku merawatnya. Dia seharusnya sangat menyukai gadis sepertimu. Tang Yan membaca berita. Dia berbalik untuk melihat anak laki-laki yang sedang berjalan menuju dapur. Ingat betapa berhati-hatinya dia. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya. Aku berlari ke apartemen setiap hari di akhir pekan. Kaki Tang Yan perlahan kembali normal. Tak apa berjalan. Bangun pagi di hari Senin dan keluar membeli sarapan seperti biasa. Namun, tak jauh di belakangku. 3 bocah perlahan mengikuti. Berdiri di tengah formal sebelum malam orientasi. Bocah yang terjatuh di pertemuan itu bernama Kiao Rai. Mereka bertiga melangkah dan berjalan di belakang mereka. Ini bukan soal memperlambat atau menghindar. Hanya menjatuhkanku berdampingan. Sebelum aku berbicara. Seorang bocah di sebelahnya adalah orang pertama yang mengatakan bahwa kau buta. Anjing baik tak menghalangi. Tak pernah mendengarnya. Sudut mulutku berkedut. Setelah mendongak dan melihat jembatan di antara pinggang. Aku memahami semuanya dalam sekejap. Kau bertemu denganku. Jika kau ingin turun, kau bisa turun. Jembatan itu menunjuk ke arahku dan berbicara dengan provokatif. Aku sengaja melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bukankah kau hanya berselingkuh dengan Tang Yan? Jika kau punya kemampuan, jangan tunggu dia selesai. Aku meninju wajahnya. Omong kosong lagi. Aku memukulmu, kau bahkan tidak mengenali ibumu sendiri. Kedua temannya di sebelahnya melihat ini dan mengerumuni. Kepalan tangan padat menimpaku. Aku tak peduli. Terus saja menyapa. Lihat orang yang bangun pagi untuk ranjang nanti. Raja persiapan pertandingan sepak bola. Aku seharusnya ikut bersenang-senang. Ini aku yang berutang perkelahian. Kelas gila menarik diri dan kerumunan masuk. Pamanmu. Berani menyentuh kakakku. Mengatakan. Dia langsung melemparkan kedua sahabat di antara jembatan keluar. Bergabung dengan keributan. Kemudian seorang gadis dari kelas kami juga masuk. Berteriak berhenti berkelahi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, akan sulit untuk menghadapinya. Aku bangkit secukupnya. Membuka jembatan di bawahmu. Melihatnya pergi dengan hidung memar dan wajah bengkak. Jembatan itu ditopang oleh 2 orang dan berdiri. Kamu masih bilang aku tidak terima. Perahu basket jika kamu punya kemampuan. Selesaikan masalah dengan cara seorang pria. Aku takut padamu. Pangeran geng mencibir dan bermain basket. Aku tidak pernah takut pada siapapun sejak aku masih kecil. Dan aku berkata, abaikan saja dia. Berjalan kembali dan berganti pakaian. Sudah waktunya masuk kelas. Begitu jam pelajaran tiba. Tang Yan muncul di kelas tepat waktu. Setelah melirik sekeliling. Matanya tertuju pada orang yang memakai topi. Baru saja di kantor. Jiang Shuya memberitahunya bahwa Kiao Jian dipukuli. Hal ini langsung mengingatkannya pada Su Xiaon. Dia masih tahu temperamen Kiao Jian. Pasti karena pihak orientasi. Sengaja mencari kesalahan. Tunggu sampai keluar kelas. Tang Yan langsung memanggil namaku Su Xiaon. Kau datang ke kantor untuk menemukanku. Di kantor. Suara Tang Yan sangat lembut. Bahkan sedikit lembut. Ini sama sekali bukan dingin. Lepaskan topimu. Aku melepas topiku dengan patuh. Bekas luka di wajahnya langsung terbuka. Sudut mulutnya tanpa sengaja menarik lukanya. Sangat sakit sampai aku memamerkan gigi dan menyeringai. Aku masih bisa menertawakannya.
Tang Yan melihat penampilannya yang naif. Kemarahan asli juga menghilang dalam sekejap. Kembalilah bersamaku dan tangani untukmu. Aku diam-diam mengikuti Tang Yan ke apartemen. Adegan ini seperti Tang Yan. Malam aku menjemput diriku dari kantor polisi hampir sama. Bersabarlah denganku. Tang Yan mengeluarkan lemari obat rumah dari kamar tidur. Penyeka Capaciofor sudah tersedia. 2 orang duduk di sofa. Hanya ada panjang kapas di tengahnya. Aku bisa merasakan matanya yang berapi-api. Hangat napasnya. Napas juga menyebar di wajahku. Aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak tahan lagi. Jangan berani menatap langsung wajah halus Tang Yan lagi. Takut 1 detik lagi akan meledak. Tang Yan melihat pipinya yang memerah-merah sampai ke akar telinganya. Aku tahu dia benar-benar pemalu. Bercanda jika aku menyakitimu. Aku bisa melihat tanpa lengan dan kaki. Aku akan menyekanya sendiri. Dia benar-benar lembut dengan dirinya sendiri barusan. Hanya saja lembut yang membuatnya sedikit tak tertahankan. Setelah kelas, pangeran dan anak laki-laki lain yang mengatur permainan basket pergi ke stadion untuk latihan bersama. Aku tidak ingin berpartisipasi. Tapi karena pemerkosaan Joe membuat dirimu tiba-tiba tertarik. Keinginan untuk menang dan kalah di antara anak laki-laki terkadang naif. Terutama karena gadis yang kau suka. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk mempersiapkan pertandingan basket. Aku tidak banyak bertemu Tang Yan. Meskipun aku tahu di mana apartemennya. Tapi kau tidak bisa berlari ke arahnya tanpa berpikir. Tidak baik jika itu mempengaruhinya. Kompetisi resmi dimulai beberapa hari sebelum Hari Nasional. Namun, kelas Kiaoro tidak cukup besar. Tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi. Lagi pula, banyak orang telah keluar untuk magang di tahun terakhir mereka. Orang-orang yang tetap bersekolah. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk itu. Aku benar-benar sedih dengan permainan baru-baru ini. Ben berpikir untuk memberi Joe pelajaran di lapangan ketika saatnya tiba. Tampaknya tidak berhasil sekarang. Dalam posisi penulis skenario kelas 2. Tang Yan mengenakan pakaian olahraga kasual longgar. Rambut hitam diikat ekor kuda. Ini sesuai dengan temperamennya. Aku menyimpan barang-barangku dan melangkah ke arahnya. Tanya guru Tang dengan wajah serius. Ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Apakah ada hal penting? Tang Yan terlihat bingung. Begitu banyak hari tidak bertemu. Begitu kita bertemu, ada hal penting. Aku menatap Tang Yan dengan senyum di wajahnya. Tanyakan dengan suara rendah apakah permainan dimenangkan. Bisakah kita makan bersama? Senyum tipis melintas di mata Tang Yan. Apakah kamu ingin membawa adikmu Jiang? Saudari Jiang. Dia seharusnya tidak bebas. Saya memberi jawaban tanpa bertanya. Lain kali, saya pasti akan. Ini dia. Ini dia. Saya, Wang Ziheng dan Lin Hao, keluar bersama di baris ketiga. Beberapa serangan membanjiri lawan. 18 poin di depan lawan dalam satu pertandingan. Akhirnya menang dengan cara yang sulit. Setelah pertandingan, bunga sekolah Liu Fei berjalan dengan malu-malu. Dia menyerahkan sebotol air pada dirinya sendiri. Maaf menggelengkan kepala. Aku bangkit dan pergi ke ruang ganti. Ganti pakaianmu. Aku mengeluarkan ponselku. Mengirim pesan teks ke Tang Yan dan aku menang. Ada meringis di belakang. Tang Yan yang baru saja kembali ke kantor. Melihat berita kekanak-kanakan semacam ini. Dia menunjukkan senyum yang bahkan tidak dia sadari. Jiang Shuya sudah pergi. Masuk dan lihat Tang Yan yang cekikikan sebentar. Teriak Tang Tang. Ada apa denganmu? Kau tersenyum pada ponselmu? Jujurlah. Jiang Shuya sangat mengenal sahabatnya. Tidak pernah memiliki hubungan saat kuliah. Raut wajahnya barusan. Jelas sesuatu terjadi. Gadis paling mengenal gadis. Ada apa? Hanya menonton video lucu. Kurasa tidak. Tang Yan menggunakan metodenya sendiri. Menghilangkan pikiran di hati Jiang Shuya. Pada malam hari, Tang Yan kembali ke apartemen. Membuka lemari. Dia mengeluarkan potongan pakaian dan menolaknya di tubuhnya. Tiba-tiba jari-jarinya berhenti di udara. Tidak, ini hanya makan. Kenapa kau tiba-tiba begitu peduli? Berpikir begitu. Tapi sudut bibir tetap tak bisa menahan diri untuk tidak naik.
Sepertinya aku tak suka dengan perasaan ini. Di kamar asramaku, aku sedang menulis cerita short playku sendiri. Tapi tiba-tiba terkejut mendapati Moing Liuren juga sedang online. Kita ngobrol aja sama dia. Makan berdua dengan seorang gadis untuk pertama kalinya. Apa yang perlu kamu perhatikan? Ada gadis yang kamu suka? Kakak cantik yang sangat menyukainya. Tang Yan di apartemen menatap kata-kata ini. Menyentuh wajahnya yang panas. Kemudian keduanya berbicara sekitar setengah jam. Mereka offline. Malam terang bulan. Dunia tiba-tiba sunyi. 10 subuh. Aku terbangun karena suara dengkuran. Setelah bangun dari tempat tidur dan mandi, langsung ke apartemen guru. Tang Yan tampaknya telah memprediksinya. Aku kembali dan membuat 2 sarapan terlebih dahulu. Melihat roti yang dibeli dari luar di tangannya. Wanginya tidak enak dalam sekejap. Setelah makan malam, aku menawarkan diri untuk mencuci piring. Tang Yan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kembali ke kamar tidur dulu. Setelah berkemas, aku duduk di sofa. Aku mengambil buku acak dan membacanya. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tertidur. Tang Yan menyelesaikan pekerjaannya. Dia mengenakan pakaian pilihannya dan berjalan keluar. Dan menemukanku sedang tidur di sofa. Tapi sekarang aku mengerutkan kening. Mata terpejam. Bulir-bulir keringat halus muncul dari dahi. Mulutku masih membaca. Seperti mimpi buruk. Tang Yan berdiri di samping dan menatapnya dengan lembut. Menarik tisu dari meja. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya. Dan inilah yang kulakukan dengan keras. Menghembuskan nafas berat. Sudah lama terlambat, jadi aku perlahan membuka mulut untuk memeluk. Maaf. Apakah aku membuatmu takut? Tang Yan menggelengkan kepalanya. Dia tanpa sadar menyentuh rambutku. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu meminta maaf untuk ini? Aku baru tahu. Guru Tang berganti pakaian dengan adik kerajaan. Pakaian ini menyentuh hatiku. Aku sedikit melamun sebentar. Apakah terlihat bagus? Tang Yan bertanya sambil tersenyum. Namun, dalam kata-kata. Tapi itu mengungkapkan spons yang bisa mati kedinginan. Maaf, aku bangun dengan cepat. Tanya Guru Tang sambil tersenyum. Tunggu, apa yang kamu inginkan? Tang Yan mendongak melihat dirinya sendiri tanpa menjawab. Tapi ditanya. Apakah menurutmu gelar guru itu agak tua? Sebenarnya, aku juga tidak suka. Tapi apakah segala sesuatunya harus selalu bertahap? Jadi saya bertanya dengan hati-hati. Kemudian saya akan memanggil Anda senior secara pribadi di masa depan. Tang Yan mengangguk puas setelah mendengar ini. Ayo, Kak. Saya merasa ingin mengadakan barbeque hari ini. Saya mengerti, senior, yang kecil akan segera mengaturnya. Saya tadi malam. Tapi saya telah mengerjakan banyak pekerjaan rumah dari Suster Jiang. Tang Yan tahu hampir semua yang dia suka. Lalu saya membawa Tang Yan bersama saya. Datang ke restoran barbeque di mall. Saya memesan meja barang-barang yang disukai senior saya. Semua hidangan yang Anda lihat adalah hidangan favorit Anda. Tang Yan tertawa dalam hatinya. Apakah si kecil ini mencari seseorang untuk mengambil ayat suci? Setelah makan malam, keduanya berjalan-jalan santai di taman. Ketika melewati sebuah toko teh susu. Saya membeli 2 cangkir teh buah yang disukai senior saya omong-omong. Duduk di bangku taman. Tang Yan tiba-tiba bertanya tentang liburan ke-11. Anda pulang? Entah kenapa dia tiba-tiba peduli soal ini. Menggelengkan kepala dan dengan jujur mengatakan tidak. 11 hari libur. Hai Chengku ada di sana. Oke, ada bengkel sandiwara. Apakah Anda tertarik? Tang Yan mengkonfirmasi begitu dia menyebutkannya. Wajahnya menjadi serius. Seminar-seminar ini tidak selalu memerlukan beberapa prestasi. Atau hanya bisa diterima jika seseorang merekomendasikannya? Apakah saya tidak cukup memenuhi syarat? Saya bisa mengantar Anda ke sana. Meskipun saya tidak bisa memasuki aula seminar tingkat tinggi. Tapi itu membayar untuk berbicara dengan Anda. Tang Yan juga melihat bahwa dia memang memiliki bakat ini. Saya bersedia membawanya ke sana. Saya tentu saja tidak akan menolak pekerjaan yang begitu indah. 7 hari libur. Seminar ini pada hari ke-6. Anda juga bisa mampir ke Haicheng untuk bermain lingkaran. Liburan datang dengan tenang. Suara koper berguling-guling di lorong.
Aku sendirian di asrama kosong. Ku buka ponsel dan kukirim pesan pada Tang Yan. Menanyakan jam berapa dia akan pulang. Pihak lain mengirim foto pemandangan di luar jendela rel berkecepatan tinggi. Melihat pemandangan ini, ku kemasi tas-tasku dengan cepat dan mudah. Langsung menuju stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Pada saat ini, Tang Yan sedang duduk lesu di tempat tidur. Aku baru saja kembali. Kutemui stasiun desakan pernikahan yang tragis. Anak laki-laki dalam sistem. Itu milik mangkuk nasi besi. Segalanya berjalan baik di rumah. Ibu mengaturnya untukmu. Sampai jumpa besok. Meskipun Tang Yan sudah berulang kali menolak. Tapi gagal total. Pada saat dia tiba di hotel, hari sudah malam. Setelah Mei Mei mandi, saya membuka kotak obrolan dengan Tang Yan. Apakah Anda pulang dengan mengetik? Tang Yan di kamar melihat 3 kata ini. Ini berantakan di dalam. Semua tertinggal. Aku sudah muak setelah 1 putaran. Aku berbaring di tempat tidur melihat kotak obrolan dan cekikikan. Cepat kembali. Makanan enak apa yang kamu miliki di Haicheng? Minta Amoy Tang Yan untuk berpikir sekitar 1 menit. Ketik balas kenaken. Itu pasti dimasak oleh ibuku. Aku tersenyum. Berani mengetik sebaris kata. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, saya memutuskan untuk mengirimkannya. Entah ada kesempatan untuk sering memasak masakan buatan bibiku. Setelah pesan terkirim, aku langsung mematikan telepon. Membuangnya ke samping dan tidak berani membaca balasannya. Mulut Tang yang terbalik si kecil. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak bisa makan masakan ibuku untuk sementara waktu. Hatiku menjadi dingin ketika melihat berita ini. Setelah memikirkannya, ding, telepon berdering lagi. Pesannya adalah ketika kamu kembali, kamu datang ke apartemen. Aku bisa melakukannya untukmu. Aku dengan bersemangat mengambil tangkapan layar dari rekaman itu dan menyimpannya. Ini semua bukti. Seandainya dia tidak mengakuinya saat itu. Dengan bersemangat, aku tidak tertidur sampai tengah malam. Suatu hari saya pergi ke kota kuno seperti yang direncanakan. Tempat ini adalah ceruk. Hanya penduduk setempat yang datang. Komersialisasi tidak terlalu jelas. Di sebuah kedai kopi. Tang peradangan dan penampilan yang elegan. Seorang pria berkacamata duduk berhadapan. Pihak lain tersenyum seperti bunga. Melihat Tang Yan dengan rakus. Memamerkan pekerjaanmu. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Jika ibunya tidak memaksanya untuk datang, dia pasti tidak akan berada di sini. Namun, tepat ketika pria berkacamata itu terus berbicara. Tapi menemukan. Gadis di seberang tersenyum dan memandang jalanan di luar. Senyum ini membuat pria berkacamata di seberang jantung berdetak. Detik berikutnya, Tang Yan tiba-tiba berdiri. Aku berkata maaf dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba ada yang harus kutangani. Reaksi pria berkacamata tidak rapi. Dia segera keluar dari kedai kopi. Aku duduk di bangku di pinggir jalan. Melihat Tang Yan yang berjalan ke arahku. Buka mulutmu untuk Tuan Tang. Kebetulan sekali. Apakah kamu juga bepergian? Tang Yan mendengarkan kata-kata masam ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin tertawa. Sekarang aku menjadi guru lagi. Si kecil benar-benar cemburu. Itu kebetulan. Selamat bersenang-senang. Lihat dia pergi. Aku menyusul. Demi dia mengambil inisiatif. Aku nyaris tidak memaafkannya. Kemudian kata-kata itu melunak, senior. Aku belum makan. Tang Yan berbalik. Abaikan dan tertawa terbahak-bahak. Tanyakan apa yang ingin kamu makan. Kamu memiliki keputusan akhir di wilayahmu. Sebenarnya, aku tidak terlalu lapar. Pergi makan hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Tang Yan kemudian membawa dirinya. Datang ke toko mie terdekat. Jangan lihat ini tidak mencolok. Rasanya luar biasa. Mereka berdua menemukan sudut dan duduk. Tang Yan menatap wajahku. Serius bertanya. Mengapa kamu datang ke Haicheng begitu awal? Aku menatapnya dengan senyum naif. Bukankah kamu bilang ingin menghadiri seminar? Kebetulan aku beberapa hari lebih awal ketika aku senggang. Hanya bepergian. Itu sedikit bersalah. Bagaimana mungkin Tang Yan tidak melihat pikiran kecilnya? Ia tersenyum. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Sebentar lagi mie akan berada di atas meja.
Dipasangkan dengan berbagai lauk. Wei Mei Soup. Rasanya sungguh tak biasa. Tang Yan mengeluarkan tisu yang ada di meja. Menyerahkannya padaku. Gerak aku untuk mengelap noda minyak di mulutku. Namun, dia tiba-tiba menarik tangannya dengan kasar. Segera berdiri. Teriak ibu ke pintu di belakangku. Seorang bibi yang terlihat agak mirip dengan Tang Yan. Berdiri di sana. Wajah serius. Mata tajam. Agak menyeramkan. Ibu tidak baik untuk bibi. Bahwa aku, namaku Susyaon. Aku sangat gugup dan sama sekali tidak jelas. Mulut mengikuti telapak kaki. Ibu gula setelah mendengarkan. Segera mengubah wajahnya. Menunjukkan senyum keibuan, halo Xiaosu. Aku Tang ibu. Dilihat dari reaksi putrinya barusan. Anak kecil ini dan hubungan dengan putriku tidaklah mudah. Anak laki-laki yang bisa membuatnya tersenyum. Ini sepertinya pertama kali. Jangan berdiri, duduk dan makan. Ibu gula memandang Susyaon dengan sukacita. Menunjuk ke mie yang belum habis. Pertempuran ini. Bagaimana saya masih bisa makan dengan penuh syukur? Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia sudah cukup makan. Anak kecil di depanku terlihat malu-malu. Biarkan sepupuku menontonnya dengan sangat banyak. Anda juga dari Universitas Jiangcheng. Iya bibi. Saya juga dari Universitas Jiangcheng. Saya menjawab dengan hati-hati. Takut salah mengucapkan kata. Jadi, sekolah. Berapa lama rencana Su untuk tinggal di kota laut kali ini? Dari sudut mataku, aku melirik Tang Yan. Segera kembali ketika liburan sebelah selesai. Itu tepat sekali. Datanglah ke rumah bibiku untuk makan malam besok malam. Bibi menghiburmu dengan baik. Kau bisa pergi ke rumah Tang Yan untuk makan malam begitu kau mendengarnya. Aku mengiyakan tanpa terlalu memikirkannya. Aku akan ke sana besok. Ini akan merepotkan bibi kalau begitu. Oke, tak masalah. Kau sedang belanja? Aku akan kembali dan bersiap-siap. Keluar saja. Aku lupa untuk apa aku di sini. Oke, terima kasih bibi. Aku berkata dengan sopan. Sepupu yang memperhatikan berjalan ke pintu. Bibi, pelan-pelan. Tang Ye yang ditinggal ke samping. Sejenak, aku ragu apakah aku milikku sendiri. Mengapa ibunya sendiri? Begitu bergairah dengan si kecil? Berpikir. Aku akan makan masakan buatan bibiku besok. Mie di meja langsung tak harum. Kurai ponsel dan bersiap-siap pergi ke kasir. Tang Yan bergegas bangun dengan cepat. Memblokir diri. Aku datang ke tempatku dengarkan aku. Bibi toko tersenyum pada kedua anak muda itu. Kau tak perlu mengakhiri siapapun. Kata ibu yang berbahaya. Ini untuk Su. Habislah sudah. Setelah keluar dari toko mie. Don. Yan mengajakku berkeliling kota kuno sampai malam. Menjelaskan banyak hal padaku. Cerita yang diketahui penduduk setempat. Dan dia mengajakku ke restoran musik. Restoran ini berada di luar jalan utama. Tersembunyi di kedalaman gang yang tak ramai. Mereka berdua duduk di kursi kosong di sudut. Menunggu 5 atau 6 menit. Tak seorang pun datang. Sapaan itu hanya aku tak menjelaskan. Tang Yan menjelaskan. Aturan di sini adalah apa yang mereka lakukan. Apa yang akan kita miliki? Begitu, bisikku. Tak pernah ditemui tempat seperti itu. Tapi itu menyenangkan. Seperti membuka kotak buta. Dan ada seorang wanita dengan nampan. Datang di depan kami. Tang sudah lama tak kesini. Nona Liu, lama tak bertemu. Tang Yan menanggapinya dengan senyum. Wajah tak sedingin biasanya. Lebih lembut. Tatapan wanita itu segera tertuju padaku. Tunjukkan senyum hangat. Bawa pacarmu kembali kali ini. Bibi harus sangat gembira. Wajah cantik Tang Yan memerah. Balas berbisik. Bukan dia. Siswa dari kelas saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Saya kebetulan bertemu dengan seorang siswa. Suster Liu menatap Tang Yan dengan terkejut. Lihat aku lagi. Dalam pengalamannya. Kontak mata antara dua orang. Jelas bukan hubungan guru-murid. Suster Liu tidak bertanya lagi. Saya memiliki pemahaman umum di hati saya.
Tang Yan akan membawa anak laki-laki ke sini. Ini adalah yang pertama. Kamu makan perlahan. Aku akan bekerja dulu. Aku menatap steak di depanku dengan linglung. Sebelumnya, kakak kedua saya sering mengajak saya makan makanan barat. Tapi aku hanya tidak terbiasa. Bisakah kamu makan benda ini dengan sumpit yang berbeda? Tang Yan menyadari tatapanku. Potong semua steak di depan Anda. Didorong di depan diri saya untuk makan ini. Lalu dia mengambil steak yang belum tersentuh. Dan membawanya ke dirinya sendiri. Kakak, kenapa aku tidak melakukannya sendiri? Bagaimana saya bisa membiarkan senior saya memotong steak untuk diri saya sendiri? Ini harus dilakukan sendiri. Bukankah kau bilang aku penanggung jawab wilayahku? Cepat makan. Tang Yan mendongak dan berkata. Ekspresinya alami. Ini memberi Anda perasaan menjadi kakak perempuan di sebelah. Restorannya remang-remang. Seorang paman dengan gitar. Duduk dengan tenang di atas panggung. Menyanyikan balada capella. Apa yang kamu nyanyikan? Berguling ke bawah. Mempengaruhi nafsu makan. Suara sumbang. Datang. Menarik perhatian semua orang ke pembicara. Jelas menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua orang yang hadir. Wajah Tang Yan tetap sama. Tidak peduli apa yang terjadi. Suster Liu telah mengalami situasi ini sebelumnya. Dia yang akan mengurusnya. Namun, setengah jam kemudian, ketika keduanya hendak pergi setelah makan malam, tapi bertemu pelanggan yang berisik di pintu. Dia berada di kedai kopi sebelumnya. Duduk di seberang Tang Yan, pintu kacamata. Halo, Nyonya Tang. Saya tidak berharap untuk melihat Anda lagi. Pertemuan adalah takdir. Bagaimana kalau menyanyikan lagu bersama? Pria itu berbau alkohol. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk menarik pergelangan tangan Tang Yan. Detik berikutnya. Aku meraih pergelangan tangannya. Nada dingin apa yang ingin kamu nyanyikan? Aku menemanimu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pergelangan tangan pihak lain dan memelintirnya dengan keras. Rasa sakit yang hebat. Pria berkacamata itu berteriak kesakitan. Tidak ada lagi nyanyian. Ayo, lepaskan, jangan ragu untuk menemukan saya jika Anda ingin bernyanyi. Melihat pria berkacamata yang melarikan diri dari pintu. Saya dengan ramah mengingatkan. Suster Liu, yang menyaksikan segala sesuatu di sebelahnya. Arti tiba-tiba meletus sendiri. Terkejut. Saya pikir saya telah melihatnya hari ini. Apa maksudmu dengan tidak bisa terlihat baik? Saya melihat Tang Yan. Dia tampak ketakutan. Oleh karena itu, dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Tang Yan. Tidak apa-apa. Bagaimana denganku? Suster Liu di depan pintu menatap punggung keduanya. Tersenyumlah begitu cerah. Menarik ponselnya dan merekam momennya. Guru dan siswa suka kuda. Saya melihat garis menarik pergelangan tangan Tang Yan keluar dari restoran. Saya berjalan di tikungan dan kemudian saya melepaskannya. Dua orang berjalan berdampingan di jalan. Tang Yan menyapu si kecil. Telinganya hampir matang. Ingat betapa galaknya dia sekarang. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Konyol, sedikit lucu. Kakak, apa yang kamu tertawakan? Aku menatap Tang Yan dengan mata lebar. Betapa manisnya senyum yang baru saja dia miliki. Ah, apakah aku tertawa? Tidak, Anda pasti salah membacanya. Aku tidak bohong. Aku masih senang terbang. Kota kuno di malam hari dipenuhi dengan semua jenis musik. Lepaskan nafas kebebasan dan kegembiraan. Ketika saya bangun dari hotel pada hari penutupan. Gerimis di luar jendela. Terlambat untuk berpikir. Saya hanya merapikan dan langsung keluar. Aku mau ke rumah seniorku siang nanti. Masih perlu membawa sesuatu. Meskipun saya memiliki sedikit pengalaman. Tapi kesopanan dasar tetap harus. Di halaman. Tang Ma melihat bahwa dia langsung menang. Xiao Sui ada di sini. Datang saja. Kenapa kau mengambil banyak barang? Saya tidak tahu apa yang bibi saya suka. Ini terlihat sedikit penuh. Katakan padaku apa yang kamu suka. Saya akan membawanya kepada Anda lain kali. Anda terlalu baik, keluarga. Sepupu saya merasa bahwa kata-kata itu tidak akurat di tengah jalan. Segera ubah cara Anda mengatakannya, selama Anda bisa sering datang di masa depan. Kamu duduk.
Bibi akan memasak sesuatu yang lezat untukmu. Tang Yan duduk di sofa di sebelahnya. Pukret pada keduanya. Seolah-olah mereka adalah keluarga. Ini seperti saya membayar tagihan telepon. 10 menit kemudian. Makan malam keluarga yang mewah disajikan. Meja besar piring. Aku malu saat melihatnya. Bibi, ini terlalu banyak. Tidak apa-apa, kamu makan lebih banyak. Kata ibu gula sambil menambahkan sepotong ayam dengan sumpit umum. Taruh di mangkuknya sendiri. Kau tak bisa menyelesaikannya. Biarkan Tang-Tang memakan sisanya. Ibu gula membawa buah. Mulailah mengobrol dengan diri sendiri, Xiao Su. Apa pekerjaan orang tuamu? Orang tua? Gerakan di tangan mereka sedikit stagnan. Setelah berpikir sejenak, aku menjawab bibiku pelan. Saya tidak pernah bertemu orang tua saya. Paman bilang mereka pergi jauh. Tapi pamanku sangat baik padaku. Perlakukan aku seperti anakku sendiri. Saya juga memiliki 2 saudara perempuan. Mereka juga sangat baik. Tang Ma mendengarkan cerita Su Xiaon. Mata merah penuh sakit hati. Sejak pernikahannya hancur. Meskipun putrinya tidak menerima cinta kebapakan yang pantas dia dapatkan. Tapi aku mendapat cinta keibuan ganda. Tang Yan akhirnya mengerti. Kenapa dia di siang bolong? Mimpi buruk. Apa yang dikatakan suster senior Su tidak aman. Itu karena orang tuanya tidak ada. Di malam hari, Tang Yan melihatku masuk ke dalam mobil. Setelah berjalan jauh, ia berbalik dan berjalan pulang. Tang Ma duduk di sofa dengan ekspresi serius. Tang Yan tiba-tiba membuka mulutnya untuk kembali. Anda tidak diizinkan untuk menggertak Xiao Sui di masa depan. Bersikap baik padanya, kau tahu? Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan ke kamar tidur. Tang Yan melihat punggungnya dan ingin mengatakan sesuatu. Kata-kata itu masuk ke mulutku, tapi aku menelannya kembali dengan paksa. Jelas dia menggangguku, oke? Beberapa hari lagi. Seminar diadakan sesuai jadwal di Haicheng Hotel. Aku duduk sendiri di sofa lobi dan menunggu. Aku belum datang. Saya tidak menyangka Jiang Shuya akan datang lebih dulu. Kakak SMP, kamu di sini juga. Biar ku tebak jika Tuan Tang menunggumu. Saya menunggu Suster Tang. Apakah dia baru saja membicarakan guruku Tang? Dia seharusnya tidak bisa berkata-kata. Suster Jiang selalu suka bercanda. Kakak sekolah dasar sibuk sendiri akhir-akhir ini. Jiang Shuya dengan hati-hati menemukan. Su Xiaon mulai memanggil Tang Yan kakak senior. Pasti ada sesuatu yang rumit di sini. Kemunculan Xiaoya Tang Yan menyela pembicaraan keduanya. Jiang Shuya berbalik untuk melihat Tang Yan. Baru saja menerkamnya. Keduanya berpelukan erat. Saya berdiri di samping. Seluruh wajah. Saya tidak tahu kapan. Anda juga bisa memeluk senior saya. Kemudian mereka bertiga pergi ke tempat kejadian di lantai atas bersama-sama. Baru saja masuk. Liu Fei dengan gaun biru. Kemudian saya menemukan sosok Su Xiaon. Kenapa dia ada di sini? Aku diundang ke sini karena pekerjaan perwakilan. Apakah dia mencoba untuk bertemu dirinya sendiri? Ini adalah hubungan calo yang baru saja Anda habiskan banyak uang. Tak terlihat. Liu Fei telah menemukan drama TV romantis. Dan aku tidak menyadarinya. Dia berdiri di area pameran. Membolak-balik karya yang ditandatangani oleh Xiao Liuli. Konten di depan karya. Ini persis sama dengan apa yang saya tulis di situs web. Bukankah itu indah? Suara familiar terngiang-ngiang di telingaku. Liu Fei yang berbicara. Aku menoleh. Menatapnya dengan mata dingin, kamu bilang kamu yang menulisnya. Nah, saya punya pertanyaan untuk Anda. Bisakah Anda memberitahu saya siapa prototipe ceritanya? Prototipe? Tidak semua skrip membutuhkan prototipe. Cerita adalah fiksi. Anda juga belajar menulis skenario. Apakah kamu tidak mengerti ini? Dan dia benar. Tidak semua karya harus original. Tapi skrip ini memang ada. Saya tidak membantah Liu Fei. Ia mengangguk setuju. Berpaling. Setelah beberapa saat, Tang Yan. Ia pun berjalan ke tempat ia berdiri barusan. Saya mengambil drama yang baru saja saya letakkan. Saya secara khusus menonton pertunjukannya. Bagaimana mungkin tanda tangannya adalah Xiao Liuli? Kecuali Su Xiaon untuk cerita pendek ini.
Tidak ada yang tahu itu lebih baik dari dia. Saya juga mengandalkan kecemerlangannya. Penonton pertama disambut di platform mendengarkan. Kemudian dia mengambil naskah dan berjalan langsung ke pintu. Segera. 2 karyawan berjas masuk. Langsung tempatkan Liu Fei. Silakan memasuki ruang konferensi di sebelahnya. Setelah acara, saya akan berpisah dari kakak senior saya karena ini. Lalu langsung kembali ke sekolah. Saya tidak berharap senior saya bersama. Dia duduk di dekat jendela di kereta berkecepatan tinggi. Aku menoleh untuk melihat pemandangan yang melesat melewati jendela. Dan saya melihat wajah profil halus itu. Tiba-tiba Tang Yan berbalik. Seluruh wajah terentang di depanku. Apakah itu terlihat bagus? Berpikir untuk selalu digoda olehnya. Kali ini dia ingin menggoda si kecil juga. Rasa elegan datang segera. Selama Anda bergerak maju sedikit, keduanya akan tetap bersatu. Bibir tipis dan terhidrasi itu gatal. Saya pikir pada awalnya. Membisikkan kembali kalimat tampan. Langkah senior terlalu berani. Aku takut aku menjadi paranoid. Segera tutup mata Anda dan alihkan perhatian Anda. Suara siaran datang dari Jiangcheng, stasiun di depan. Aku perlahan membuka mataku. Saya tidak tahu kapan. Dia bersandar di bahu seniornya dan tertidur. Tiba-tiba ditemukan. Salah satu tanganku masih memegang telapak tangan Tang Yan. Berharap aku duduk tegak. Telinga diwarnai merah sampai ke leher. Lihat aku bangun. Tang Yan bertanya tanpa daya, apakah kamu masih ingin memegangnya? Hampir sampai. Nada ringan. Tidak disalahkan. Maafkan aku, kakak. Dengan enggan aku melepaskan telapak tanganku dan menundukkan kepalaku. Guru mengikuti senior keluar dari stasiun. Taksi kembali ke sekolah. Saya baru saja kembali ke asrama. Telepon berdering tiba-tiba. Liu Fei lah yang menggunakan nama Wood Shadow untuk menjaga orang. Saya mengirim sendiri aplikasi teman. Rutinitas yang sama. Rasa yang familiar. Kali ini saya bertanya langsung ke intinya. Bagaimana Anda tahu tentang WeChat saya? Apakah Anda tidak memberitahu saya tentang WeChat? Anda lupa sekarang. Benar saja, pria adalah kuku babi besar. Melihat bahwa Liu Fei tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Dan saya hanya mengesampingkannya. Keluar dari pikiran. Setelah beberapa saat. Ini benar-benar aplikasi teman Liu Fei, dan itu juga dikirim. Tanyakan apakah Anda melaporkan saya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tidak heran saya tidak melihat bisnisnya di akhir seminar. Ternyata dia tidak akan diwawancarai. Dia disensor. Di asrama putri. Liu Fei berbaring di tempat tidur dengan kemarahan di wajahnya. 2 ponsel di tanganku sibuk. Setelah dia dibawa ke ruang konferensi sebelumnya. Dikritik oleh 4 hakim. Karena plagiarisme. Dia langsung didiskualifikasi dari mengikuti seminar. Namanya juga masuk daftar hitam. Setelah keluar, dia menggunakan berbagai hubungan ayahnya. Butuh banyak usaha. Saya baru tahu siapa yang saya jiplak. Ternyata itu adalah teman sekelasnya Su Xiaon. Oleh karena itu, saya memiliki ide untuk menggunakan bayangan kayu untuk menjaga identitas saya. Tapi sayangnya dia tidak tahu. Su Xiaon sudah tahu ukuran kecilnya. Bangun suatu hari. Saya berpakaian untuk lari pagi saya di taman bermain. Berdiri sendiri. Saat melakukan pemanasan di sudut. Tiba-tiba aku melihat sosok yang tak asing. Dia mengenakan baju olahraga biru. Kuncir kuda hitam panjang berayun ke depan dan ke belakang saat dia berlari. Ini benar-benar takdir, aku tidak bisa menghentikannya. Tepat setelah saya berlari 3 putaran diam dengan pihak lain. Langkah kaki sosok di depan tiba-tiba mulai melambat. Tepat ketika saya bingung. Dia baru saja berhenti. Ia melepas jaketnya dan mengikatnya di pinggang. Menutupi perutnya dan berjalan keluar dari landasan. Saya pikir saya mengerti. Gadis selalu memiliki hari-hari itu. Kerabat akan berkunjung tanpa peringatan. Bawa dia ke samping dan duduk. Bangun dan berjalan ke toko. Memikirkan adegan memalukanku sendiri. Sepertinya si kecil melihatnya. Wajah Tang Yan sedikit memerah. Dia menghitung hari-harinya. Tapi kali ini tidak hanya lebih cepat dari jadwal. Itu sangat menyakitkan. Melihat berbagai jenis bandage besar di rak. Saya tercengang.
Tak berdaya, saya harus meminta bantuan Bibi di toko. Bibi di toko tersenyum acuh tak acuh. Ada semacam ketenangan yang tidak mengejutkan. Setelah saya mendapatkannya. Jangan lupa untuk menjual cangkir termos dan gula merah. Setelah beberapa saat, Tang Yan melihat bahwa si kecil cemas. Lari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan kesurupan, dia sebenarnya terobsesi. Lihatlah dia dengan mata hangat, senior, pergi. Aku akan menunggumu di sini. Saya mendorong pembelian ke tangannya. Setelah melihat senior itu berlalu pergi. Kemudian dia duduk di bangku dengan ketenangan pikiran. Tunggu sampai Tang Yan kembali. Aku membuka tutup cangkir termos merah muda di tanganku. Serahkan padanya. Berikan suhu yang tepat, gula dan garam, ambil cangkir merah muda. Minum seteguk. Suhu dan rasanya pas. Siapa yang mengajarimu air gula merah? Tentu saja itu Duniang. Dikatakan juga bahwa jika perut Anda sakit, gosok saja. Apakah Anda ingin saya menggosoknya untuk Anda? Sugar Salt memelototinya dan kembali ke tangki surgawi. Beraninya kamu? Oke, tidak ada cara untuk terus berlari. Pulanglah, kakak. Tidak, aku akan membawamu kembali. Saya mengambil tas belanja dari bangku. Ayo cepat. Baru saja keluar dari tisu. Tang Yan mencengkeram perutnya dan berjongkok di pinggir jalan. Bulir-bulir keringat halus muncul dari dahi. Melihat. Aku segera menuangkan segelas air gula merah dan menyerahkannya. Dia berkata dengan nada mendominasi, minumlah. Mendorongmu ke belakang. Rasa sakit dari perut yang patuh. Biarkan Tang Yan harus bersandar di punggungnya dengan patuh. Sentuhan yang familiar datang. Mengingatkannya pada malam dia merasa mabuk kendaraan. Jiang Shuya di seberang jalan sedang membawa sarapan. Luar biasa melihat keduanya. Dengan 2 klik, 2 foto diambil. Kembali ke rumah Tang Yan. Aku berbalik dan pergi ke dapur. Cabut ketel di bagian bawah dan mulailah merebus air. Lalu aku turun untuk membeli sarapan. Tang Yan melihat bahwa aku membeli setumpuk sarapan lagi dan kembali. Meskipun mulut mengeluh bahwa itu tidak bisa dimakan. Tetapi, dalam hati, saya merasa bahwa saya sedang diurus. Sejak usia muda, ibu saya mengatakan pada dirinya sendiri untuk memenuhi harapannya. Secara bertahap mengembangkan kepribadiannya yang dingin. Dan ketidakpercayaan terhadap anak laki-laki. Tapi tempat tidur si kecil menerobos pertahanannya. Setelah itu, Tang Yan kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Saya mengambil kesempatan untuk membersihkan kamar dengan hati-hati. Tidak ada yang tinggal di kamar akhir-akhir ini. Masih ada abu. Menjelang tengah hari. Mata mengantuk Tang Yan dengan mudah membuka matanya. Baru saja membuka pintu. Aroma sayuran yang akrab tercium di dapur. Su Xiaon memegang ponsel di satu tangan dan spatula di tangan lainnya. Setiap langkah. Periksa telepon di sisi lain. Tang Yan berdiri di samping. Diam-diam memperhatikan udara panci perlahan hanyut. Makanan kaya di dapur belum bangkit. Menambahkan sedikit rasa ke rumah kecil ini. Kakak, apakah kamu merasa lebih baik ketika kamu bangun? Pergi duduk di sofa sebentar. Aku akan baik-baik saja di sini. Siapa yang mengajarimu melakukan itu? Dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Aku hanya ingin mendengar jawabannya. Untuk menguji tebakanmu. Terakhir kali aku pergi ke rumahmu. Aku merasa masakan bibiku benar-benar enak. Jadi saya menambahkan garpu mikro bibi untuk mempelajarinya. Saya hanya tidak tahu apakah rasanya enak. Tang Yan mengangguk dalam hati. Tapi di dalam hati saya mengeluh bahwa saya benar-benar ibu saya sendiri. Mengajarkan anak laki-laki lain untuk memasak. Menggoda gadis Anda sendiri. Setelah makan malam, Tang Yan menonton TV di ruang tamu. Sudut mataku tertuju pada Su Xiaon, yang sedang mencuci piring di dapur. Si kecil membuat makanan ini hampir kecuali Rona. Rasanya bisa dikatakan benar dari ibuku. Setelah mencuci piring, saya memotong buah dan membawanya keluar. Rekan itu meminta. Senior, saya membersihkan 10 potong. Ruang tamu. Ada kartu bulu tangkis yang rusak di atas meja. Tampak istimewa. Sebuah tirai berkedip di mata Tang Yan. Membalas bahwa itu sebelumnya. Hadiah untuk mengikuti kompetisi bulu tangkis sekolah. Sayangnya, itu rusak dan tidak dapat digunakan. Setelah itu, Tang Yan tidak melanjutkan topik ini. Dia berkata dengan lembut.
Apakah kamu membeli piring di kulkas? Datanglah untuk makan siang besok. Aku akan membuatkannya untukmu. Benarkah? Itu dia. Tidak ada penyesalan. Kamu istirahat yang baik dulu. Aku akan kembali dulu. Jangan kirim. Mengucapkan selamat tinggal, dia berlari keluar pintu. Karena takut pihak lain akan berubah pikiran. Tidak lama setelah si kecil pergi, Jiang Shuya mengirimi dirinya pesan. Isinya adalah bahwa Su Xiaon membawa dirinya di belakang punggungnya di pagi hari. Aksinya sangat intim. Detik berikutnya sebuah panggilan telepon datang. Ketika pihak lain membuka mulutnya, guru dan murid Wang Fried sedang jatuh cinta. Pohon besi memekar. Datang dan bermain begitu besar? Tapi aku suka. Melalui ponsel. Tang Yan. Anda dapat melihat wajah kecil Jiang Shuya yang suka bergosip. Saya tidak berbicara dengannya lagi. Baru saja menutup telepon. Dia tidak pernah memikirkan cerita klise seperti itu. Itu akan terjadi pada Anda. Kemudian dia mengambil cangkir termos merah muda di atas meja. Kembali ke kamar tidur. Kelas berakhir pada siang hari pada tanggal 1. Langsung ke Tang Yanjia. Setelah sekian lama bersama. Biasanya menghadapi Tang Yan. Tidak ada lagi ketegangan di awal. Tang Yan membuka pintu. Makanan di dalam kamar harum. Baunya enak. Untuk sesaat. Tiba-tiba aku merasa seperti tinggal di rumah. Di atas meja. Aku menundukkan kepalaku dan menyantap hidangan yang dimasak oleh seniorku. Aku merasa semua makanan yang kumakan sebelumnya sia-sia. Tang Yan di seberang tersenyum acuh tak acuh. Mengambil mangkuk kecil dan menaruh semangkuk sup di dalamnya dan berkata makan perlahan. Ini semua milikmu. Setelah tidak ada yang mengambil makanan. Aku menyerahkan teh buah yang kubeli ketika aku datang ke kakak seniorku. Hati-hati, senior Dao. Apakah kamu senggang sore ini? Aku ingin pergi berbelanja. Bisakah kamu menemaniku ke staf? Apa yang kamu butuhkan untuk aku bantu beli? Tang Yan bertanya dengan wajah bingung. Saya mendaftar untuk kompetisi bulu tangkis di pagi hari. Saya ingin memilih raket dulu. Apakah kamu tidak bermain game? Apakah Anda pikir saya bisa melakukannya? Tang Yan berpikir sejenak. Aku mengangguk tegas, aku yakin kau bisa. Tunggu aku berganti pakaian dan pergi bersamamu. Setengah jam kemudian. Di sebuah toko olahraga. Tang Yan dengan hati-hati memilih kartu bola di rak pajangan. Ceritakan kisahnya kepada petugas. Kelihatannya tidak mudah. Bandingkan untuk waktu yang lama. Tang Yan mengambil ketukan yang dipilih dan mengguncangnya di depanku. Katakanlah Anda mencoba ini. Saya pikir itu akan sangat cocok untuk Anda. Aku mengangguk tanpa ragu. Ini dia. Tolong bungkus untukku. Mereka berdua berjalan-jalan di sekitar toko sebentar. Membeli beberapa barang lain. Dia berjalan ke konter layanan bersama-sama untuk check out. Lalu Tang Yan tiba-tiba menghentikanku. Berkata acuh tak acuh, biar aku saja yang melakukannya. Aku akan mengirimmu. Aku tahu seniorku khawatir bahwa aku adalah seorang siswa sekarang. Tidak cukup uang. Tapi aku tidak menerimanya. Masih kaya dan imut. Aku tidak ingin kamu memberiku bola. Aku ingin hadiah lain. Apakah mungkin? Berpikir sejenak. Tang Yan memulai dengan mengatakan bahwa jika Anda mendapatkan nama dalam permainan, dapat mempertimbangkan. Sulit bagi seorang pemula untuk menerobos. Beri dia sedikit rasa manis untuk memberinya lebih banyak motivasi. Lihatlah dia dengan serius. Tang Yan menyentuh rambutnya. Proses yang tak terlupakan. Dan ternyata benar-benar berarti. Dan aku tercengang. Ada apa ini? Detak jantung tiba-tiba. Wajahmu memerah saat menyikatnya. Aku segera menoleh. Tapi ternyata, seorang gadis di jalan di belakangnya sedang memegang ponsel. Menghadapi mereka. Gadis itu melihatku dan menemukannya. Maaf, letakkan ponsel dan berjalan pergi perlahan. 5 menit kemudian. Foto Tang Yan menyentuh rambutnya. Itu muncul di dinding pengakuan sekolah. Meskipun aku tidak bisa melihat anak laki-laki dengan jelas. Tapi gadis itu adalah Tang Yan sendiri. Baru saja kembali ke sekolah dan datang ke kelas. Aku mendengar seseorang mendiskusikan pertemuan pribadi direktur dengan Xiao Freshmate. Pengakuannya kuat. Benar saja, itu masih difoto oleh gadis itu.
Ambil komentar. Aku sedikit mengerutkan kening. Ini akan mempengaruhi senior, kan? Bagaimanapun juga dia adalah seorang guru. Di malam hari, saya terbang dari sekolah ke rumah Tang Yan. Tang Yan pertama-tama duduk di sofa dan terengah-engah. Jadi saya menuangkan segelas air. Hanya ditanya dengan serius. Ada apa? Saudari Sue, menurutmu pengakuan sekolah itu kuat? Bagaimana jika kita berdua terpaku? Aku khawatir itu tidak akan mempengaruhimu dengan baik. Menyebabkan masalah yang tidak perlu. Tidak apa-apa, Tang Yan menunjukkan senyum tipis. Melihat si kecil dengan mata lembut, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak peduli apa yang dipikirkan gadis lain? Seperti Liu Fei. Mengapa saya peduli? Saya membalas langsung bahwa dia mengganggu saya setiap hari. Saya harus mengambil jalan memutar ketika saya melihatnya. Lagi pula aku tidak menyukainya. Pada saat ini, ponsel Tang Yan tiba-tiba berdering. Setelah menjawab telepon, dia mulai mengemasi barang-barangnya. Sesuatu yang mendesak. Aku akan pergi rapat keluar kota untuk guru-guru lain. Dan dia memberiku sebuah kunci. Ingatlah untuk datang dan membereskanku ketika kau punya waktu. Aku mengambil kunci. Tampilan luar biasa. Seperti harta karun. Pintu masuk hanya sekitar sudut. Aku tidak melihat seniorku lagi selama seminggu setelah itu. Hatiku selalu kosong. Selain kelas akhir-akhir ini, aku berlatih bulu tangkis. Hanya di ponselmu setiap malam. Ngobrol dengan seniorku. Untungnya, 2 hari lagi berlalu. Aku menerima kabar dari Tang Yan. Dia bilang dia akan kembali besok, dan aku dengan senang hati membalasnya. Bagus. Aku belajar hidangan baru. Di sisi lain, sudut mulut Tang Yan naik. Mengetuk ponsel dengan lembut. Benarkah? Kalau begitu aku harus mencobanya. Meskipun aku tahu itu diajarkan oleh ibuku sendiri. Tapi aku masih menantikannya. Jiang Shuya duduk dengan polos di sampingnya. Menunjukkan senyum komet. Seseorang akan jatuh. Aku bangun lebih awal suatu hari. Bahan-bahan bagus dengan terampil membuka pintu rumah Tang Yan. Aku juga pergi ke toko bunga untuk membeli seikat. Gipsy mewakili hilang. Menjelang tengah hari. Tang Yan membuka pintu dengan barang bawaannya. Melihat sekilas. Sebuah tandu dengan celemek merah mudanya sendiri. Melihatnya dengan lembut. Rasa lelah di sepanjang jalan juga menghilang. Kamu kembali. Aku berjalan ke depan sambil tersenyum. Mengulurkan tangan dan mengambil barang bawaan di tangannya. Kamu istirahat. Makan malam akan segera siap. Tang Yan berdiri di ruang tamu. Matanya segera tertuju pada seikat bunga di atas meja. Lalu mengeluarkan ponsel. Mencari taman penuh bintang. Meja hidangan akan segera disajikan. Kali ini, saya juga dengan hati-hati merebus sepanci sup ayam. Saat itu, ada ketukan di pintu. Tang Yan membuka pintu. Dia bertanya dengan ragu mengapa dia datang ke sini. Jalur Jiangsu ya Bian Shuobian. Tentu saja selalu ada orang di ruangan itu yang datang untuk makan. Meja sebesar itu. Anda belum selesai. Dia hanya diam di tempatnya. Apakah senior Jiang ingin makan? Aku akan mengambilkanmu alat makan. Mengatakan itu, aku berjalan ke dapur dengan terampil. Mengeluarkan satu set alat makan. Jiang Shuya menunduk. Dan aku menemukan sup ayam. Dangtang baru kembali 1 jam. Tak bisa melakukannya sama sekali. Apakah hanya ada satu kemungkinan? Dia menatap Su Xiaon sambil tersenyum. Saya tidak menyangka saudara SMP saya memiliki keterampilan ini. Kalian berdua menjalani sedikit kehidupan. Saya hampir tersedak nasi yang baru saja saya masukkan ke dalam mulut saya. Ya, saya masih ada kelas, jadi saya akan pergi dulu. Begitu senior bergosip. Saya tidak bisa bertahan lama. Setelah saya pergi, Jiang Shuya menatap pacar ini dengan rasa ingin tahu. Junior tahu kamu akan kembali dan membuatnya untukmu, kan? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa kamu memperlakukannya dengan sangat berbeda? Jawaban acuh tak acuh Tang Yan. Apakah kamu? Kakak senior Su memintaku untuk merawatnya. Jiang Shuya mengangguk percaya. Jika demikian, maka saya juga akan menyewa rumah di luar. Saya mulai mengejar saudara SMP saya. Aku akan mengambil bunga di sana nanti. Tang Yan menatapnya dengan dingin dan berkata,
Jika Anda masih ingin datang untuk makan malam di masa depan, pergi dan cuci mangkuk. Jiang Shuya tersenyum dalam hatinya. Tampaknya kata-kata saya telah menusuk pacar ini. Tetapi untuk terus makan. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke dapur untuk mencuci piring dengan patuh. Melihat bunga-bunga di atas meja, Tang Yan memiliki keinginan untuk bersembunyi. Dia benar-benar khawatir Jiang Shuya akan membawanya pergi. Itulah yang disiapkan dengan hati-hati si kecil untuknya. Setelah kelas sore, teman sekamarku pangeran dan aku jujur dengan aula bulu tangkis. Saat tanggal perlombaan mendekat, jumlah orang yang datang untuk berlatih juga meningkat. Teman sekelas Su Xiaon, Wang Qing tiba-tiba muncul di belakangnya. Memanggil namaku. Kecuali pertandingan basket terakhir bersama. Pada dasarnya tidak ada persimpangan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Lalu aku mengikuti Wang Qing ke sebuah tangga. Berhenti dan bertanya. Ada apa sebenarnya? Wang Qing sedikit mendekat. Sedikit pertanyaan provokatif. Apakah Anda jatuh cinta dengan Tang Baoyuan? Jika tidak, saya akan secara resmi mulai mengejar guru Tang. Sudut di luar tangga. Tang Yan berdiri di sana, takut bernapas. Awalnya dia hanya datang ke game bulu tangkis untuk melihat si kecil. Dan saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Saya memang menyukai guru Tang. Tapi kami tidak jatuh cinta. Itu hak Anda untuk mengejarnya atau tidak. Tapi saya harap Anda tidak berbicara omong kosong. Ini berdampak buruk bagi guru Tang. Tapi aku merasa kau sedikit bingung. Kejar dia jika kau mau. Kakinya panjang, kenapa kau harus memberitahuku? Kau tidak menyadarinya. Cara guru Tang memandangmu. Apakah berbeda dengan memandang orang lain? Oke, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Mulai sekarang kita bermain adil. Lalu berbalik dan pergi, DLL. Pertama-tama, itu bukan komoditas. Tidak ada persaingan. Kedua, aku menyukainya. Aku ingin bersikap baik padanya. Tapi belum tentu mendapatkannya. Wang Qing mendengar ini. Kaki yang sama. Masih pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tahu dia punya lawan yang tangguh. Ini adalah prom ponsel yang tajam. Ying datang dari sudut tangga. Dan aku berjalan cepat. Akibatnya, saya melihat telepon. Tang Yan berdiri diam. Otak langsung mengayunkan ayam. Aku diam di tempat. Apakah Anda baru saja mengatakan? Jadi saya bertanya dengan berani. Anda mendengar apa yang saya katakan? Tang Yan tiba-tiba mengambil langkah lebih dekat dengannya. Majulah dengan sengaja. Mata tidak pernah lebih lembut. Apa yang Anda katakan? Ya, saya lakukan. Beberapa tidak mendengar. Tiba-tiba sebuah lengan meluncur di pinggangnya. Dia menariknya ke depan. Itu melekat pada lengan Su Xiaon. Guru, apa yang baru saja saya katakan itu benar? Apakah Anda mendengar itu? Itu terlalu menghina. Kita bahkan bisa merasakan kehangatan satu sama lain. Dia ingin mendorong Su Xiaon menjauh. Tapi enggan. Tidak ada anak laki-laki yang pernah memperlakukannya seperti ini. Sampai ada sedikit langkah kaki tidak jauh. Aku hanya melonggarkan pinggangnya yang ramping. Tang Yan menundukkan kepalanya dan berjalan pergi dengan cepat. Tidak berani tinggal selama 1 detik lagi. Di dalam kelas. Mataku selalu tertuju pada Tang Yan. Dia tampak sangat sedih di atas panggung. Ulangi apa yang saya katakan. Tang Yan tiba-tiba menatap Su Xiaon. Ditatap oleh si kecil. Itu membuatnya merasa sedikit aneh di hatinya. Jadi buat dia terlihat buruk. Saya melihat pertanyaan di papan tulis. Sedikit mengernyit, jangan katakan. Dia benar-benar tidak mendengar. Guru, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Berdiri saja. Datang ke kantor saya setelah kelas. Keagungan seorang guru datang. Guru-guru lain di kantor belum kembali. Hanya mereka berdua. Tang Yan mengeluarkan dokumen dari laci. Serahkan pada dirimu sendiri. Kembali dan perhatikan baik-baik. Aku mengambil informasi dengan cepat. Dijawab ya guru. Aku akan belajar dengan giat. Pergi hiking besok. Apakah kamu ingin bersama? Internet mengatakan untuk melihat apakah itu cocok untuk anak laki-laki. Anda dapat melihatnya ketika Anda pergi mendaki gunung. Dan saya menjawab ya tanpa memikirkannya. Ternyata adikku suka mendaki gunung.
Tang Yan tertegun sejenak. Si kecil tidak pernah memanggilnya begitu. Mendaki sesekali. Jawaban bersalah Tang Yan. Jaga wajahmu tetap tenang. Lalu bel pulang sekolah berbunyi. Aku akan ke kelas sekarang. Aku akan menjemputmu besok. Dengan senyum, aku berjalan keluar. Suatu hari di kaki Anshan. Aku mendongak ke bukit di depanku. Daripada menyebutnya gunung. Aku lebih suka mengatakan itu taman. Setelah membeli tiket, mereka berdua mulai memasuki gunung dengan kerumunan. 1 jam kemudian, kami sampai di gelada observasi di tengah gunung. Dan aku berjalan ke sebuah bangku. Mengusapnya dengan tisu. Gerak Tang Yan untuk duduk dan beristirahat. Kemudian dia mengeluarkan coklat yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepadanya. Tang Yan menggigitnya. Melihat ke pegunungan di bawahnya. Rasa pencapaian yang tak bisa dijelaskan. Itulah senangnya mendaki gunung. Guru Tang, kebetulan sekali. Tang Yan mendengar suara itu dan mendongak. Wang Qing berdiri miring sambil tersenyum. Beberapa langkah lebih dekat. Wang Qing baru menyadari bahwa aku duduk di sebelah Tang Yan. Jadi dia bertanya kepada Guru Wang. Apakah Anda bersama teman sekelasu? Ini kebetulan. Saya tidak akan berbicara. Kami bertemu di kaki gunung dan mendaki bersama. Saya tahu pikiran Wang Qing. Tetapi lebih banyak perhatian harus diberikan pada identitas Tang Yan. Jangan sampai orang ini berbicara omong kosong. Wang Qing jelas sangat disayangkan. Tanggapi dengan senyuman, lalu mari kita mendaki bersama. Masih ada jarak ke puncak gunung. Kebetulan saya sendirian. Kalian bisa saling menyemangati di jalan. Tang Yan tidak berbicara. Bangun dan lanjutkan ke puncak gunung. Sebagai guru, tidak mungkin dia langsung membantah permintaan siswa. Wang Qing melihat bahwa pihak lain tidak menolak. Jue dengan sadar menyusul. Meskipun aku tahu hubungan mereka tidak mudah. Tapi Wang Qing akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk menggenggamnya. Tunjukkan dirimu. Su Xiaon, apakah kamu ingin berlomba mendaki gunung terlebih dahulu? Sebagai anggota klub pendakian gunung. Ini sangat mudah untuk bukit ini. Apakah tidak apa-apa? Ayo, Tuan Tang. Anda adalah wasit kami. Dan kemudian saya melompat dan mulai berlari. Wang Qing tidak mau ketinggalan. Dengan wajah serius, dia mulai mengejar ke atas gunung. Anda tidak memiliki etika seni bela diri. Saya belum mengatakan mulai. Tunggu sampai Wang Qing berlari lebih jauh dariku. Aku baru saja berhenti. Berikan seringai dan pergi ke neraka. Hantu kekanak-kanakan menunggu di tempat sebentar. Tang Yan berjalan. Melihat si kecil menunggunya. Aku suka tertawa dalam hatiku, bukankah kamu pergi ke permainan? Aku di sini untuk menemanimu mendaki gunung. Dia sangat kekanak-kanakan. Aku bermain game dengannya. Aku tersenyum. Terus berjalan di samping kakak cantik itu. Tunggu sampai Wang Qing berlari ke puncak gunung dengan terengah-engah. Duduk di bawah pohon dan menunggu lama. Tapi tetap tidak ada Su Xiaon yang muncul. Kemudian saya menyadari bahwa saya telah ditipu. Namun, sekarang, kami telah memasuki kuil di puncak gunung. Apakah Anda ingin meminta visa, Dick? Mungkin Anda akan beruntung. Apakah Anda akan pergi? Mari kita lihat apa yang terjadi dalam pertandingan bulu tangkis dalam beberapa hari. Setelah Tang Yan bertanya secara retoris, dia menatap si kecil dengan rasa ingin tahu. Aku menggelengkan kepalaku. Bertemu tatapannya. Mata penuh kelembutan. Bertemu denganmu adalah tanda tanganku. Tang Yan di matanya yang jernih. Aku melihat diriku sendiri. Ada kasih sayang yang tak ada habisnya. Ayo pergi. Ada tempat bernama Guan Eri Peak di puncak gunung. Anda dapat dengan jelas melihat matahari terbit dan terbenam. Tang Yan berdiri di atas batu tulis. Memandang ke arah matahari terbenam yang terbenam. Pejamkan matamu. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan dilakukan senior. Tapi aku tetap memejamkan mata sambil berkata. Detik berikutnya, aroma samar masuk ke hidungnya. Dia terlalu akrab dengan bau. Ini dari senior. King Xiang Tang yang mengambil langkah mendekatinya. Pipi memerah. Ketuk pelan bibir 7 runcing itu. Ketuk dahi si kecil. Lalu pergi dengan cepat. Tidak berani tinggal 1 detik lagi. Aku kaku. Terjebak di tempat. Apa yang baru saja terjadi?
Bibir lembut meluncur di dahiku. Sentuhan basah dan hangat terlihat jelas. Jika kamu tidak pergi, hari akan gelap. Suara Tang Yan berdering dari belakang. Bersiap-siap turun gunung. Wajahnya yang merona panas oleh getaran sengau. Apa yang kulakukan barusan terlalu berani. Tapi aku tidak menyesalinya. Karena si kecil berani mengumpulkan keberanian. Dan aku mengambil langkah ke arahnya. Maka tak terelakkan untuk maju selangkah. Aku membuka mata. Aku tak melihat wajah cantik itu. Berbalik dan melihat. Tang Yan tak jauh di belakang. Menyentuh daun telinga yang panas. Aku menghampirinya sambil tersenyum. Suatu hari, Tang Yan bersiap meninggalkan taman bermain setelah lari pagi. Baru saja dilewati oleh pangeran. Mungkin karena topi. Pihak lain tidak mengenali identitasnya. Guru Tang keluar. Pangeran mengajukan pertanyaan tentatif. Apakah Anda melihat diri Anda sendiri? Mengakui orang yang salah, dia berjalan sambil tersenyum. Kebetulan Tuan Tang, saya ingin membantu Su Xiaon meminta cuti. Ada yang ingin dia bicarakan, bau bicara yang datar. Ketika Ming Ming kembali bersama kemarin. Saya tidak mengatakan apa-apa terjadi. Mengapa Anda tiba-tiba meminta cuti? Dia demam. Masih berbaring di asrama. Kompetisi bulu tangkis akan segera dimulai. Ketika hasilnya keluar dari berkas ini. Pangeran berkata dengan raut wajah khawatir. Oke, begitu. Kembali ke kantor dan buat catatan palsu. Tang Yan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku sedang berbaring di tempat tidur ketika aku bangun. Lemah seluruhnya. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Lin Hao melihat waktu. Cukup peduli untuk pergi ke rumah sakit. Seharusnya terbuka pada saat ini. Zhao Lei bercanda di samping. Haruko sudah sangat dewasa. Bagaimana kau masih bisa menendang selimut ketika kau tidur? Aku hanya penasaran apa yang kau impikan semalam. Ada apa? Aku mengenakan pakaianku dan hendak keluar. Sebuah pesan dari kakak cantik muncul di telepon. Turun dan lihat pesannya, aku hanya membuka teman sekamar. Langsung ke gedung asrama. Tang Yan dengan pakaian olahraga berdiri di depan pintu. Tiba-tiba aku merasa penuh kekuatan. Tidak ada ibuprofen yang sekuat cinta. Tang Yan melihat pipi pucat si kecil. Aku sedikit tertekan, aku masih tertawa. 4-4 bermain. Berjalan ke rumah sakit. Dokter memberi saya infus setelah pemeriksaan. Obat diresepkan dan keduanya ditinggalkan untuk diinfus. Tang Yan melirik obat di atas. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia keluar untuk membelikanku sarapan. Setelah beberapa saat, ketika Lin Hao dan ketiganya berjalan ke dedaunan bersama. Saya melihat diri saya berjalan cepat menuju dedaunan. Masih hidup. Aku akan meminta izin kepada instruktur untukmu. Aku juga membawakanmu Xiaolong Bao. Jaga baik-baik. Pangeran dan dokter berkata. Oke. Mengapa Anda tidak pergi melakukan milik Anda terlebih dahulu? Saya harus membuat 3 lampu depan ini sesegera mungkin. Jika tidak, akan sulit untuk dijelaskan nanti. Hasil detik berikutnya. Tang Yan datang dengan sarapan. Temukan pangeran geng 3 orang. Ekspresinya datar. Tidak menunjukkan kelainan apapun. Lin Hao merespons lebih cepat. Jadilah yang pertama menyapa Tuan Tang. Tiba-tiba aku teringat bahwa kita masih ada kelas. Pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia mendorong keduanya dan berjalan keluar. Setelah 3 orang pergi. Tang Yan duduk di sebelahnya. Letakkan sarapan yang Anda beli di depan Anda. Yang mana yang ada di atas meja? Saya berkata tanpa ragu bahwa Anda membelinya. Apakah Anda masih perlu memilih benda ini? Saya minta maaf untuk teman sekamar saya jika saya ragu-ragu sebentar. Setelah keluar dari rumah sakit, Tang Yan langsung membawaku pulang. Sebelum sembuh, Anda bisa tinggal di rumah kakak kedua Anda terlebih dahulu. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Jika Anda demam, Anda bisa tinggal di sini. Kemudian dia lebih suka tinggal seperti ini. Tidak rugi berada di kamar yang sama dengan kakak cantik setiap hari. Saya akan rapat, Anda bisa beristirahat sebentar. Saya akan kembali untuk makan siang. Tang Yan tidak menjawab ketika dia mendengar kata-katanya. Bantu saja dia merapikan tempat tidur dan keluar. 10 menit kemudian. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Bagaimana bisa? Apakah dia tidak membawa kuncinya? Dengan kunang-kunang,
Saya berjalan ke pintu. Dan saya hanya duduk di sana dan saya melihat semua orang di luar. Itu bukan orang lain. Itu adalah ibu dan bibi Tang Yan. Tang Emma melihat bahwa dirinya sendiri yang membuka pintu. Dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum bereaksi terhadap Xiao Sui.